Halo Miss Diana, good morning. Good morning. Mohon maaf saya minta bantuannya. Saya sudah mengkonfirmasi dengan kepala sekolah juga. Ini terkait dengan tugas saya sebagai seorang calon guru penggerak ikut jalur rekognisi angkatan 7. Jadi saya mau menerapkan aksi nyata saya berupa supervisi akademik dalam berpikir berbasis coaching, paradigma berpikir coaching. Jadi saya sudah sekolah juga. Saya minta kesediaan ibu untuk terlibat dalam supervisi akademik. Jadi sebentar lagi kita akan melakukan tahap yang pertama yaitu praobservasi. Apakah ibu bersedia? Ya. Good morning, Miss. Good morning. How are you today? I'm fine. Wah, kita kembali ke bahasa Indonesia ya. Luar biasa ya. Oke, saya lihat Ibu Diana akhir-akhir ini ya cukup sibuk dengan program dari pemerintah kota ya. Oke, Ibu Diana, bagaimana tentang programnya? Apakah sudah dijalankan? Sejauh ini sudah dijalankan, tapi mungkin tidak selancar karena menyangkut kondisi pribadi yang sedang menjalani aktivitas sekolah, tambah tugas-tugas juga, jadi sendiri juga, jadi lumayan. Oke, baik Ibu Diana, begini Ibu Diana terkait apa yang saya sudah sampaikan sebelumnya untuk minta kesediaan Ibu Diana, dan saya sudah sampaikan juga kepada Bapak Pimpinan, Bapak Kepala Sekolah, saya akan melakukan supervisi akademik terhadap Ibu Diana, tapi mungkin agak sedikit berbeda dari supervisi seperti biasa karena ini dengan paradigma berpikir coaching. Apa itu coaching? Sebelumnya Ibu Diana sudah pernah mendengar itu coaching itu sendiri. Mengarahkan untuk memecahkan masalah. Mengarahkan. Iya. Oke, Ibu Diana. Miss kayaknya sepertinya sudah mengetahui nih konsep coaching seperti apa. Nah, coaching adalah bagaimana memecahkan masalah, tetapi bukan si coachnya, saya sebagai coach, bukan saya yang memberikan solusi, tetapi solusi itu ada di dalam diri saya sendiri. Oke, Miss. Baik, jadi yang agak sedikit berbeda ya supervisi akademik kita. Jadi, apakah Ibu Diana sudah siap? Persiapannya saya tidak tahu kalau saya akan seperti ini, jadi persiapannya tidak ada. Apa saja perangkat yang sudah Ibu siap? Jadi cuma FPP dengan modal aja. Modul aja. Silabus? Silabusnya belum ada. Oke, berarti Ibu mempunyai modul aja kisi-kisi? Kisi-kisi dengan LKPD. Oke, baik Ibu Diana. Gini ya. Coba perangkat Ibu saya lihat sebentar. Oke, baik Miss. Kita lanjut lagi ya. Nah, untuk supervisi akademik kita kali ini kita melalui 3 tahap. Yang pertama pra-observasi yang sekarang kita sedang lakukan. Kemudian kita masuk kepada observasi di kelas dan ada pasca observasi. Kemudian di sini saya mau tahu nih, dalam proses pembelajaran nih yang saya mau supervisi, kita mau sama-sama melakukan observasi ini, apa yang mau Ibu Diana kembangkan, kompetensi mau Ibu kembangkan dalam pembelajaran yang akan supervisi nanti? Beradu peran. Metode ya, kita mau melihat bagaimana metode yang akan Ibu kembangkan ini apakah berhasil untuk siswa kelas 1 ya nanti ya. Oke, metode yang Ibu mau kembangkan ini metode apa? Bermain peran. Oke, baik, bermain peran. Baik,
Gini ya, jadi ibu mau mengembangkan potensi untuk pengembangan metode bermain peran pada anak kelas 1 ibu. Jadi kira-kira indikator yang mau ibu kembangkan itu apa? Indikatornya anak-anak bisa mengucapkan nama-nama hewan dalam bahasa Inggris Oke. dengan tepat. Oke, peserta didik mampu mengucapkan nama-nama hewan dalam bahasa Inggris dengan tepat. Oh, luar biasa, berarti metode itu sangat tepat ya Ya. untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi. Baik Ibu, sekarang contoh nih dari 1 sampai 10. Ibu menempatkan posisi Ibu di angka berapa saat ini untuk bisa mengembangkan kompetensi Ibu dalam menerapkan metode bermain peran. 1 sampai 10. Ibu menempatkan posisi Ibu sekarang di mana? Di angka berapa? 7 maybe ya. 7. Jadi ini 7 pasti atau masih maybe? Maybe ya. Yang pasti ini berapa? Yang senang belajar itu 6 ya, kita ambil tengahnya 6, 6,5 gitu ya. Oke baik Miss. Nah skala 6 di antara angka 1 sampai 10. Ibu mengharapkan nanti maksimalnya Ibu di posisi berapa? mungkin 9 ya. Harus percaya diri. Ya. Angka berapa yang 9 ya, 9 ya. Oke, angka 9. Kalau angka 9, sebelumnya sekarang Ibu menyadari bahwa saya posisi 6,5 ya, posisi 6. Saya maksimal jika saya sampai pada posisi 9. Posisi 9 berarti posisi yang menurut Ibu pasti sudah mampu nih. Ibu mau seperti apa? Di posisi 9 itu harusnya seperti apa? Anak-anak sudah bisa, ketika saya memberikan nama binatang, anak-anak sudah bisa mengucapkannya dalam bahasa Inggris. Oke, ketika Ibu menyampaikan materinya, anak-anak langsung bisa paham dan bisa mengucapkan nama-nama hewan dari bahasa Inggris. Minimal kelas 1 kelas ya, 1 kelas harus bisa mencapai. Oke baik, sekarang nih, kalau posisi Ibu mau ke angka 9, Ibu masih di posisi angka 6. Apa yang mau Ibu lakukan? Anak-anak bisa paham dengan apa yang diajarkan. Berusaha untuk paham supaya anak-anak Paham dengan apa? paham dengan apa yang diajarkan. Contoh konkretnya bagaimana? Apa yang mau Ibu lakukan? Mereka untuk menyebutkan satu siswa menyebutkan, kalau saya bertanya mereka menyebutkan. Oke, satu persatu Ya. menyebutkan, tentunya dengan bermain peran tadi ya. Ya. Oke, apa lagi selain satu persatu siswa menyebutkan? Bernyanyi mungkin. Bernyanyi Ya. dengan tentunya dengan tema binatang ya. Menyebutkan satu persatu, kemudian bernyanyi. Apalagi mungkin ada lagi? Kalau anak-anak satu kayaknya bisa bagus kalau menyanyi, soalnya itu lebih cepat menangkap, mereka punya pengingat untuk mereka. Oke. Itu saja sih. Anak kelas 1 Ya. lebih cepat Ya. mengingat dibandingkan menghafal ya. Oke baik Ibu. Nah sekarang kan Ibu sudah tahu nih, Ibu posisi di angka 6, Ibu mau menuju pada angka 9. Kiat-kiat tadi yang harus Ibu lakukan Ibu sudah paham, Ibu sudah tahu nih. Nah untuk menyiapkan proses belajar sebentar ya, akan kita observasi apa saja yang Ibu sudah siapkan? Lagu, Bu, terus mungkin media media, untuk adu peran ya, bermain peran. bermain perannya. Medianya seperti apa saja? Nama-nama binatang, gambar-gambar binatang, Gambar-gambar binatang. Terus nanti dipegang sama anak-anak, bermain peran siapa yang memegang, misalnya siapa yang memegang ular atau singa, harimau, elang, mungkin monyet, mungkin seperti itu. Oke, akan sangat menarik ya Bu ya. Nanti kita akan lihat actionnya seperti Ya. apa pada saat observasi nanti. Oke.
Ibu sudah menyiapkan semuanya ya untuk mencapai posisi 9 tadi yang seperti Ibu harapkan. Apakah ada Ibu menyiapkan juga asesmen untuk persiapan asesmen penilaian untuk siswanya? LKPD. LKPD. Untuk evaluasinya, untuk mengetahui sejauh mana kemampuan murid saya nih, Ibu mau lihat dari mana sebentar? Oh, saya kan tadi tujuan awalnya, Ibu mau nih supaya siswa Ibu di kelas 1 bisa menyebutkan, bisa minimal satu kelas itu bisa menyebutkan semua nama hewan menggunakan bahasa Inggris ini. Jadi Ibu sudah menyiapkan, tapi untuk mengukur pada akhir pembelajaran dengan apa? Saya menulis, misalnya saya menulis nama-nama dalam bahasa Indonesia, terus mereka bisa menulis dalam bahasa Inggris, atau sebaliknya saya menulis dalam bahasa Inggris, mereka menulis dalam mengartikannya dalam bahasa Indonesia. Berarti ada instrumen penilaian di akhir pembelajaran. Oke, baik Ibu, terima kasih banyak. Nanti kita akan ke kelas, akan melakukan observasi pembelajaran. Semoga Ibu bisa mencapai titik 9 sesuai dengan Ibu harapkan. Terima kasih Miss Diana, thank you very much for your time. Thank you. Okay. Good morning, students. Good morning, Miss. How are you today? I'm fine. And you? And Miss? I'm fine too, thank you. Okay. Hari ini kita akan belajar tentang apa? Bahasa Inggris. Tentang apa bahasa Inggris? Any? Wow. Siapa itu
luar biasa ya, tadi kita sudah menyelesaikan observasi pembelajaran di kelas dengan pengembangan yang mau ditingkatkan adalah metode bermain permainan. Terima kasih sekali. Jadi setelah melakukan observasi kelas akan ada sesi pasca observasi seperti yang tadi ini. Di sini kita hanya mau refleksikan. Jadi apakah proses pembelajaran tadi sudah sesuai dengan kompetensi pengembangan yang Ibu harapkan? Jadi tujuan kita adalah kita mau refleksi nih, kita mau bincang-bincang, membicarakan bagaimana proses pengembangan kompetensi itu. Apakah sudah sesuai atau tidak sesuai dengan harapan Ibu tadi ya? Oke. Sudah siap ya? Miss, are you ready? Oke. Apa yang Ibu Diana rasakan selama kegiatan pembelajaran? Mungkin kurang ini ya, anak-anak kurang memperhatikan seperti kurang 100% perhatikan, karena kita juga paham anak kelas 1 ya, dan mereka masih ingin bermain tuh, waktu bermain itu lebih banyak dibandingkan perhatian mereka, jadi tadi kurang maksimal sebenarnya, tapi mereka bisa menjawab pertanyaan yang dikasih, mereka sudah tahu bisa membedakan mana ular, mana singa, mana elang, mana beruang, monyet, dan juga Rasanya ini masih menurut Miss ya, bahwa anak-anak tadi kurang perhatian, tapi pada akhirnya anak-anak itu sudah bisa mengetahui membedakan ya, mengetahui mampu menyebutkan mana yang elang dalam bahasa Inggris, mana yang singa, mana yang harimau. Tapi tadi memang kelihatan ya, agak sedikit miss antara singa dan harimau. ya, singa dan harimau, mereka masih agak bingung, tapi ya tahu sudah ya lumayan lah. Oke. Menurut Ibu, bagaimana respon peserta didik tadi, anak-anak tadi di kelas ketika Ibu menggunakan metode bermain peran? Mereka bersemangat sepertinya karena bisa menggunakan gambar dan mereka bisa lihat langsung, oh yang ini yang ular, oh yang ini singa. Ya, anak-anak bersemangat ya, dan tentunya bahagia ya, tadi sampai berebutan ternyata mereka sangat bersemangat dalam mengikuti pembelajaran tadi. Oke, baik. Menurut Miss nih ya, menurut Miss, hal-hal baik apa yang sudah dilakukan dalam proses pembelajaran? Hal-hal baik yang sudah dilakukan. Yang tadi, yang pertama anak-anak bisa membedakan, bisa menyebutkan. Kalau saya menggunakan bahasa Inggris, dia sudah tahu Indonesia-nya apa, Inggrisnya apa. Yang seperti itu kira-kira. Oke, tadi dari penyajian ya, dari penyajian, dari hal-hal baik itu kalau saya tangkap sih efeknya tadi ke murid, berarti hal baik yang Ibu lakukan berarti sudah memberikan penyajian materi yang dimainkan peran tadi, juga memberikan gambar dengan nyanyian-nyanyian tadi sehingga membuat anak-anak lebih paham tentang materi tadi. Oke, semangat ya Miss ya. Oke, inspirasi nih, kita berbicara tentang inspirasi dari aktivitas pembelajaran tadi. Inspirasi apa nih? Apakah ada inspirasi baru yang timbul dari penerapan metode pembelajaran tadi? Inspirasinya kayaknya yang seperti saya bilang, bahwa anak itu lebih senang kalau kita menggunakan lagu. Mereka lebih bersemangat, terus mereka lihat gambarnya langsung, itu mereka lebih bersemangat lagi. Jadi mereka sudah langsung tahu, jadi langsung tangkap di otak itu, oh ini ular, oh ini yang ini singa, dan sebagainya. Begitu. Oke, berarti itu menggunakan media itu sangat menginspirasi ya. Jadi sangat membantu. Berarti mungkin kedepannya akan lebih banyak menggunakan media dalam proses pembelajaran. Oke, baik, thank you Miss. Yang berikutnya tadi sudah ada inspirasinya. Oh ternyata berarti apa sih yang menjadi dasar pemahaman, pengetahuan
kemajuan pengalaman saat ini tadi yang akan ibu lakukan ke depannya? Lebih banyak berinteraksi tapi menggunakan gambar. Saya ambil visual menggunakan gambar karena memang sebabnya sebelum itu memang saya tidak menggunakan gambar karena saya hanya menyebutkan, saya menulis, anak-anak menjawab, saya pakai lagu. Tapi tadi karena kayak media mereka lebih semangat, mungkin kedepannya saya harus pakai media. Kedepannya ya, untuk kedepannya berarti ini kita berbicara soal masa depan. Kedepannya akan lebih baik lagi, lebih menggunakan media lagi, mungkin bisa menggunakan media-media lainnya selain gambar. Oke, ini proses sebelumnya ibu menyadari nih, sebelumnya ketika tidak menggunakan media gambar susah mungkin lebih tidak tersentuh dibandingkan dengan ketika gambar. Oke, berdasarkan kesadaran ya, kita berbicara inspirasi. Berdasarkan sadar, ibu sudah tahu nih, ibu sudah sadar, sudah ya bahasa kerennya, sudah sadar. Kira-kira apa yang mau ibu akan lakukan? Kompetensi yang mau ibu kembangkan lagi ke depannya? Kompetensi yang mungkin anak-anak harus lebih bisa menghafal, maksudnya artikulasikannya itu dengan lebih baik, mengucapkan, cara mengucapkan. Kadang mereka bilang monkey, mereka bilang monkey. Jadi stepnya kan monkey. Mungkin artikulasinya itu harus lebih ditekankan lagi, diajar lagi. Karena anak-anak kita harus ulang-ulang. Oke, berarti tadi sudah mencoba nih metode bermain peran. Jadi mungkin lebih kepada memberi contoh ya, kalau kita berbicara tentang metode. Jadi memberi contoh artikulasi dalam pengucapan bahasa Indonesia. Oke, selain itu apa lagi? Memberi contoh. Jadi tadi kan kita sudah mengembangkan kompetensi metode. Yang mau ibu kembangkan ke depan lagi apa? Atau ke project mungkin? Mungkin ada PR buat gambar misalnya membuat gambar binatang mungkin. Berhubungan dengan project ya? Menggunakan project, menggunakan gambar binatang nama-nama binatang, terus baru dikasih nama. Oh ini yang nama ini. Makin memperdalam ingatan mereka seperti itu. Ya, luar biasa Bu ya. Jadi ketika mereka sudah mengingat, memahami, kemudian menyebutkan, bahkan ada yang menghafal tadi, mereka bisa membuat sebuah proyek gambar dari hasil ingatannya. Itu luar biasa ya, proyek mungkin ke asesmen PR mungkin PR mungkin menyebutkan nama-nama lain selain yang tadi kita belajar di dalam kelas, mungkin nama-nama binatang yang lain yang belum sempat kita belajar di dalam kelas, itu bisa jadi PR untuk mereka di rumah sebutkan dan bahasa Inggrisnya apa, bahasa Indonesia. Kalau kita berbicara tentang kurikulum merdeka nih, pembelajaran kita kan berbasis proyek. Apakah PR itu termasuk proyek yang harus dikerjakan? Ya, proyek itu salah satu. Proyek dalam jangka waktu pendek, tapi kalau proyek yang misalnya gambar atau mungkin 2 minggu baru mungkin ya. Oke, jadi yang ibu mau terapkan terlebih dulu bagaimana? Proyek jangka pendek atau proyek jangka pendek? Apalagi anak kelas 1. Oke, baik. Selain tadi metode tadi sudah dia mau mencoba mengembangkan, kemudian sudah proyek, mengembangkan lagi proyek ke depannya. Apa lagi gitu? Ini saya juga belum tahu ya. Masih bayang-bayang jadi belum. Bayang ya, masih mau konsepkan ya, mau fokus ke proyek ya. dulu ya, satu-satu karena kita baru belajar otodidak dulu ya, kurikulum. Ya. Oke, baik Miss Diana, Miss D. Dari sudut pandang saya nih, saya sebagai coach ya, saya sebagai seorang observer yang tadi melakukan observasi di kelas, ibu sudah sangat luar biasa ya, sangat luar biasa dalam menerapkan pembelajaran. Terlebih anak kelas 1 nih, anak kelas 1 kan butuh banyak konsentrasi, fokusnya tidak boleh loncat-loncat. Kalau kita sudah fokus ke tempat lain kelihatan sekali. Ketika fokus ke si A, si B
ulah dan lain sebagainya. Dan itu sangat luar biasa ya. Saya tidak pernah mengajar di kelas 1 dan mengharapkan untuk tidak pernah mendapat kelas 1 karena itu luar biasa gitu ya. Jadi semoga Ibu Diana bisa mengembangkan kompetensi yang lain berikutnya. Ya tujuan kita pasti tetap sama, tetap bagaimana bisa memberikan siswa yang terbaik. Nah dari proses kita dari pra-observasi, dari observasi sedangkan sementara kita jalankan saat ini, apa kesimpulan Miss Diana dalam proses ini? Tadi mungkin menurut saya ya, menurut Ibu mungkin sudah, tapi tadi saya kayaknya kurang maksimal menurut saya. Tidak, maksudnya dalam proses Ya, pembelajaran. prosesnya lumayan baik. Proses pembelajaran bukan proses pembelajaran di kelas, tapi proses pembelajarannya Ibu untuk mengembangkan kompetensi. Kalau untuk mengembangkan kompetensi, saya rasa ya itu udah baik ya, karena saya bisa, anak-anak sudah bisa menjawab apa yang saya tanyakan, dan mereka sudah paham mana yang didapat dengan kami datang, dan ya lumayan lah menurut saya. Tidak sampai 100%, tapi ya 7-8 bisa lah ya. Jadi belum sampai ke 9 nih. Jadi itu proses tadi menurut Ibu sudah posisi ke 7-8 lah ya. Kita taruh yang ya 8 lah tadi kalau menurut saya ya. Kalau menurut Ibu Diana antara 7 dan 8. Tapi beratnya ke 7 atau ke 8? 7-8. Beratnya ke 8. Oke baik. Ibu tadi kan berbicara tentang project, project sama dengan asesmen tadi ya, asesmen berbasis project. Yang mau Ibu fokuskan nih, Ibu mau buat apa? Lebih khusus kepada project itu Anak-anak kelas ya, 1. untuk Anak anak-anak. kelas 1 itu lebih ke kosakata yang mereka gunakan sehari-hari saja. Karena masih anak kelas 1, jadi mungkin ya, seperti saya bilang kelas sit down please, sit down, stand up, berdiri atau duduk, itu harus menggunakan bahasa Inggris supaya dengan terbiasa kan mereka sudah paham. Oke, luar biasa ya, keren. Jadi lebih membiasakan ya, percakapan. Bahasa Inggrisnya percakapan apa lagi? Apa? Fokus practice. Jadi lebih kepada Dialog dialog anak-anak bagaimana supaya pembiasaan pembicaraan bahasa Inggris dalam keseharian. Luar biasa Ibu Diana. Oke, nah ini terakhir ya dari percakapan kita. Apa rencana Ibu pengembangan diri? Pengembangan diri Ibu. Apa yang Ibu mau buat agar pengembangan dirinya itu lebih ditingkatkan? Saya harus lebih kreatif. Lebih kreatif. Baik. Karena saya ini tidak kreatif sebenarnya, tapi karena berharapannya anak harus lebih kreatif. Harus lebih kreatif. Itu saya lebih kreatif. Usaha Ibu untuk bisa membuat lebih kreatif seperti apa? Dengan menciptakan suasana yang menarik untuk anak-anak, seperti menyanyi. Jadi mereka, oh dia lagu seperti ini, jadi mereka lebih cepat mengingat. Oke, jadi lebih kreatif ya, lebih kreatif. Jadi usaha Ibu untuk lebih kreatif tadi kan mau membuat nyanyian. Berarti apa yang Ibu lakukan sampai mendapatkan nyanyian? Awalnya tuh pikir-pikir mau harus anak itu bisa cepat tangkap kalau kita hanya ngomong-ngomong, soalnya kan anak-anak kadang-kadang lupa. Ada masukan dari teman dulu, kayak ibu pakai nyanyi saja, sudah cari-cari lagu apa yang familiar dengan anak telinga. Jadi misalnya kayak Senin, Selasa, Sunday, Monday, Tuesday, itu kan lagu naik-naik ke puncak gunung yang biasa mereka dengar. Jadi nadanya pakai tapi diganti. Oke, berarti lebih membuat ibu menyadari nih kadang-kadang ini kan kurang. Jadi mau lebih kreatif lagi, mencari sumber-sumber ya, sumber-sumber pembelajaran bisa melalui YouTube atau berkonsultasi dengan teman sejawat, itu luar biasa ya. Mau membuka diri, mau berkolaborasi, itu yang terbaik. Oke, Miss Dini. Tadi saya sudah bilang yang terakhir, masih ada kan?
Oke, untuk ibu mau ukur nih keberhasilan. Kita kan mau buat ibu tadi sudah mengembangkan. Yang mau ibu kembangkan selanjutnya adalah asesmen berbasis culture. Tolak ukur nih, ibu mau ukur bahwa ibu berhasil dan tidak pada satu titik. Apa yang ibu lakukan? Apa yang memberi mau kasih tes mungkin tes kira-kira mereka ingat kembali tidak yang kita sudah belajar lalu-lalu itu mereka masih ingat tidak mungkin seminggu 2 minggu yang lalu. Tapi kalau menurut saya kalau dengan lagu kan sampai kapanpun mereka akan ingat karena setiap hari saya dengar mereka kemanapun mereka menyanyi lagu yang kita tidak ajar. Oke, berarti ketika anak sudah menghafal, kamu akan ingat ya. Ketika mereka sudah betul-betul menghafal itu untuk anak kelas 1 ya, kita bicara kelas 1 berarti memang ibu sendiri merasa puas ya. Oke, baik. Kemudian yang terakhir ya, terakhir terus. Oke, menurut ibu, apa saja yang mendukung? Apa siapa yang bisa mendukung ibu dalam proses pengembangan? Ya, teman-teman guru, terus kakak-kakak guru yang ketika saya konsultasi mereka memberikan masukan yang ya saya juga terima dan saya bisa mengembangkan diri saya. Ya, teman-teman guru lah, teman-teman guru itu anak-anak yang juga sangat excited, semangat mereka dalam menerima semua yang diberikan. Oke, baik. Nah, baik ibu, terima kasih sekali. Jadi untuk mengukur tadi ya, mengukur keberhasilan siswa, kapan ibu melakukan asesmen tadi? Mungkin pas yang ulangan hari karena kita kan misalnya satu materi, 2 materi, 3 materi kalau kita ulangan kan kita mengetahui materi yang kita sudah ajar dan itu anak-anak bisa paham tidak atau mereka masih ingat tidak ulangan harian. Kapan ulangan? Mungkin 2 minggu lagi. 2 minggu lagi ya, bulan kedua minggu kedua di bulan ya, berarti minggu kedua bulan akhir. Oke, baik. Berarti di situ mungkin ibu akan lebih mengukur bagaimana tercapaian dan keberhasilan ibu sendiri ketika mengembangkan kompetensi. Oke, Miss Diana, terakhir lagi, ini paling terakhir, sudah paling terakhir. Apa yang ibu dapatkan dari proses coaching kita ya, proses supervisi akademik dengan paradigma berikut coaching? Apa yang ibu dapatkan dari proses kita dari pra observasi sampai pas? Bisa mendapat tambahan mungkin saya kurang di sini, mungkin lebih meningkatkannya di sini. Oke, terima kasih Miss. Berarti memang ada keuntungan juga ya, menyadari bahwa oh ternyata saya kurangnya di sini, saya mau menjadi seperti ini dan kiat-kiat saya harusnya seperti ini. Oke, terima kasih Miss Diana. Salam dari bahagia, semoga kita berkolaborasi